ginjal, diambil. Ya. Ini preparatnya dipotong ginjal namanya gini. Jadi nanti ada bagian tengah kelihatan ya. Jadi ginjal itu kalau secara anatomi kita lihat kan ada dua, kiri dan kanan, dengan posisi yang sedikit berbeda dengan ginjal di atas. Letaknya di sesuai dengan tumbal, ya kan? Nah nanti ginjal itu bagian ke tengah medial itu kan ada sedikit cepukan, jadi seperti kacang. Nah yang tempat cepukan itu di sana nanti keluar ureter, ya, dan tempat masuk arteri renalis, serta nanti keluar vena renalis, ya kan? Nah arteri itu membawa darah ke dalam. Nah nanti darah itu sampai ke cabang-cabang kecil atau arteri, sampai dan dia ke sini. Nah sampai dia masuk nanti menjadi kapila-kapila di dalam ruang ini. Nah ini ruang banyak. Jadi ini dari luar, ginjal ini dibungkus oleh kapsul yang mengikat, ada jaring ikat punya dari luar ini, sampai dia nanti ke bagian minus membungkus, ya kan? Nah ini yang kita lihat sekarang, ini posisinya daerah mana nih? Yang ada bola-bola ini, daerah korteks, ya. Nah ini dia yang dikatakan badan volumen tadi, ya, badan volumen tadi. Nah ini daerah korteks. Nah ini kan masih ada yang bulat-bulat nih. Ternyata ini ada nih saluran-saluran yang halus yang masuk ke dalam nih. Ini saluran-saluran halus ini. Ini adalah berasal dari sini nih, kan ini masuk ke dalam ya. Dan ini bola, ini bola. Nah ini yang namanya berkas medula tadi. Ini berkas medula ya. Kalau kita keliling ini. Nah ini jelas berkas medula ini. Ini berkas medula ini. Ini area dari sini masuk ke dalam ini. Nah, ini berkas medula ini. Udah panjang saluran nampak kan? Ini berkas medula ini ke dalam. Nah, ini adalah bagian korteks yang seharusnya ini. Ini bagian korteks yang seharusnya. Jadi saluran yang panjang ini adalah saluran dari bawah ini masuk ke atas yang kita sebut dengan berkas medula tadi. Ya. Nah, ini kita lihat nih satu-satu nih. Ini di bagian korteks dulu kita lihat ya. Nah, ini bagian medula ke bawah sini kita sorot dulu. Ini kan nampak saluran lagi ke bawah. Nah ini kan beda nih kan. Nah ini kan saluran aja lagi ya. Ini beda dengan ini ya. Nah, ini ada yang belum, berarti daerah korteks ini daerah medula. Nah ini adalah menjorok ke atas ini. Nah, ini yang berkas medula itu. Karena ini ada bagian bulat-bulat nih. Ini daerah korteks. Jadi ini bagian medula yang menjorok ke dalam, yang kita sebut dengan berkas medula atau prosesus Pereni. Ya. Nah ini baru nanti dia sampai ke dalam nih. Sampai nanti ini banyak saluran tadi, ya, sampai nanti dia ke, nah dibuang sampai ke, nah ini masuk dia, mana ini potongannya di tengah ini, nah masuk dia ke kali, ini kali, nah ini kali minor, ini masuk kali minor, nah ini yang pembuluh darah besar yang masuk ke dalam, biasa, ya, nah kita buka satu-satu tadi. Di dalam konteks kita cari ya. Itu yang bagus. Kita lihat ada yang terbawa makula desa jadi ya. Ada tutup vaskular, ada tutup arterial. Ini kita lihat ini ada tutup apa ini? Ini ada tutup nih. Nah ini oh ini kayak. Kita lihat, kita buka dulu, kita perbesar melihatnya. Jangan lari ya. Oh lari ya? Lari dia? Ke baik juga tuh jadinya. Ya.
dulu. Seharusnya saudara yang cari satu-satu ini. Nah, ini dia. Bukan tutup vaskular yang kelihatan itu. Kalau tutup vaskular dia, kalau ini di sini seperti ini dindingnya. Itu bukan tutup vaskular, ini terpotong. Ini aja dulu. Ini adalah ruang Bowman. Nah, ruang Bowman daerah tutup vaskular ini dia. Kenapa kita lihat? Ini ada dari arteriol ini. Ini arteriol yang namanya subducta glomerular. Kenapa saya bilang ini? Karena ini ada sebeli distal sini. Ini ada epitelnya bulat-bulat ya. Lumennya bersih. Beda kan dengan ini? Beda ya kan? Ini lumennya bersih. Ini punya tubuli distal ini. Nah, sel-sel ini yang merapat ini yang namanya sel makula densa. Berasal dari tubuli distal. Kemudian sel ada merapat di sini. Ini berasal dari arteriol aferen ini. Ya, dari arteriol aferen. Ini yang namanya subducta glomerular. Ya. Nah, baru kelompok sel yang ada di sini ini adalah sel Pulvicent tadi. Ya, sel Pulvicent. Nah, ketiga komponen ini yang kita sebut dengan kompleks juxta glomerular. Jadi ini kalau darah lewat di dinding arteriol ini, sel ini merespon ya sel juxta ini. Nanti dia akan mengeluarkan renin. Ya, nanti terlibat dengan RAA, ya, renin angiotensin, aldosteron. Nah, dia berkaitan dengan kelenjar yang berada di atas ginjal. Apa kelenjarnya? Suprarenal. Ya, nanti ada yang menghasilkan aldosteron. Yang mana? Yang mana? Nah, glomerulosa. Jadi nanti darah nanti udah mengandung angiotensin tadi, dibawa masuk pembuluh darah sampai dia di suprarenal. Ada reseptor di sel glomerulosa, dia akan menangkap angiotensin yang satu tadi, sehingga nanti aldosteron akan dikeluarkan oleh sel glomerulosa. Kalau terus masuk pembuluh darah, nanti dibawa lagi sampai ke ginjal. Nah, dia respon lagi di dinding tubuli distal. Nah, sehingga nanti akan terjadi reabsorpsi air. Ya, kalau air ikut, Cl-nya juga ikut, ini reabsorpsi. Akhirnya masuk ke pembuluh darah lagi, ke pembuluh darah peritubular dan masuk pembuluh darah umum. Ya, sehingga nanti jadi meningkat. Nah, ini kutubnya, ini adalah ruang Bowman. Nah, ini dilapis bicara, ini dia. Nah, yang bulat-bulat di biru ini adalah sel podosit ini, yang bulat-bulat. Ya, yang gepeng-gepeng kalau ada terpotong itu adalah sel endotel. Ya, kalau kapilernya terpotong berarti nampak bagian dalam sel endotelnya. Kalau tidak terpotong itu tidak kelihatan ya. Nah, jadi kalau tidak semua kelihatan ya mungkin ada yang terpotong ada yang tidak karena dia sayatan sangat halus, tipis ya kan. Kemudian bulat-bulat di sel podosit ya. Nah, sel podosit ini nanti yang melakukan cabang-cabang seperti gambaran tadi membentuk kaki-kaki dia. Nah, di antara kaki itu ada membran lagi itu. Membran itu dengan pori-pori yang sangat halus lagi. Nanti pembuluh darah tadi keluar dari pori-pori, dari kapiler. Nah, jalannya panjang itu sampai dia masuk ke ruang sini. Jadi dari kapiler glomerul ini untuk pindah ke ruang sini, plasma itu disaring dulu. Di sini dia proses penyaring itu. Ya. Nah, lalu nanti baru dikeluarkannya ke kutub urinaria. Ini kutubnya tidak kelihatan urinaria di sini. Ini kutub vaskular di sini. Ya. Nah, ini dinding parietal dilapisi oleh epitel, selapis, gepeng. Nah, sel ini ikut sedikit berkontraksi nanti dia keluar nanti. Ya, kita cari yang ada kutub vaskularnya nanti. Kutub vaskular udah di sini, kutub urinaria ya yang belum. Nah, ini kita lihat ini yang blur-blur inilah punya siapa nih? Tubuli proximal. Ya, jadi dia keluar dari ruang ini, dia masuk nanti ke tubuli proximal ini. Ada saluran luarnya ini agak terpotong salurannya yang mungkin arah ke pinggirnya karena saluran cuma satu. Dia seperti bola, saluran satu keluar di sini. Tapi perparannya dipotong di sini sehingga salurannya keluar. Jadi saluran itu boleh terpotong sini, terpotong sampai nanti tutup vaskularnya masuk juga. Ya, jadi memahami pemotongan perparat sebetulnya ya. Nah, tubuli proximal ini nanti ya, ini permukaannya epitelnya nampak ini tinggi, kalau ini kan rendah epitelnya ini. Ya, ini permukaannya lebar, ini nampak tidak rata.
tidak rata. Nah ini tujuan tubuli proksimal ya, karena ini banyak blur-blurnya nih, epidalnya tinggi, kemudian permukaannya nggak rata, kemudian apa namanya, isiannya rapat di sini. Ini karena zat yang diambil itu banyak, 99% yang dikeluarkan dari sini hasil saring sini. Di sini kita sebut dengan urin primer. Nah urin primer nanti dibawa ke tubuli proksimal. Urin primer itu masih banyak mengandung asam amino, glukosa, kalsium, kalium, ACR, H2O yang masih penting bagi tubuh. 99% akan direabsorpsi oleh sini tubuli proksimal. Makanya dia permukaannya diperlebar dengan adanya filial ribuan di sana untuk mereabsorpsi daripada bahan-bahan material yang dibawa oleh badan lumen ya. Nah nanti baru dia terus ke bawah ke saluran ansahedonik. Nah ini siapa punya nih? Nih proksimal apa distal? Distal ya. Nah kenapa lumennya bersih? Kemudian selnya lebih jernih daripada ini ya. Dia masih mereabsorpsi ini tapi tidak sebanyak, karena paling banyak ini udah 90% diserap. Kalau masih ada sisa yang dibutuhkan, tubuli distal masih bisa mereabsorpsi untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang di tubuh kita ya. Kita cari mana yang ada ininya untuk pertanyaan. Ini kutub vaskular ya. Kenapa? Karena di sini ada tubuli distal, ada arteriol ini, ada kapiler masuk di sini ya kan. Nah nanti dikeluarkan di sini. Ini dia kutub urinaria ya. Nah saluran ini keluar dari sini, dikeluarkan masuk saluran ini. Ini tubuli proksimalnya. Ini dapat pemotongannya masuk ke tubuli proksimal. Nah, jadi di daerah korteks kita bisa ketemu badan Bowman, tubuli proksimal, tubuli distal ya. Kemudian jaring interstisial. Jaring interstisial diperbesar lagi baru dia kelihatan, karena salurannya sama rapat di sini ya. Agak sulit kita mencari mikroskop, apa ini mikroskop cahaya itu elektron baru dia bisa nampak yang jaring interstisial, karena dia terjepit di antara saluran yang sangat rapat yang jutaan jumlahnya. Terbayang tadi satu saluran itu banyak, nah jutaan itu semua ke dalam 1,5 juta jumlahnya ya. Makanya interstisialnya tidak kelihatan kalau kita lihat ini, karena saling dempet nih salurannya nih. Di sini dia ada posisinya nih. Nah di antara ini ya. Nah ini di sini. Ini kan dinding sambung lagi dinding. Ini ada jaring interstisial di sini misalnya. Tapi dengan mikroskop ini karena dia tidak pembahasannya harus lebih yang kecil lagi ya, yang bisa kita harus mencari apa. Nah ini adalah lurus ya. Ini lurus nih, kompleks justaconvolular ya. Nah ini kan ada ginjalnya merapat di sini ya. Kalau yang berasal dari dalam lumen ini tubuli distal ini. Nah, jadi sel kontinuum di sini berarti dia sel makula densa. Ini dua. Nah kemudian samping itu tubuli koligen ya, bisa ditemukan, bisa tapi sangat sedikit ya. Biasanya arahnya dia udah dekat-dekat ke bagian medula, karena ductus koligen kan tadi masuk ke medula lagi ya. Medula tidak pernah dia di arah kontak ke bagian atas nih. Siapa mau foto ini nih? Nah itu foto itu bagus. Jadi kalau mikroskop cahaya kita dapat di sini badan lumen, tubuli proksimal, tubuli distal ya. Koligen sangat tidak memungkinkan kelihatan karena dia sedikit. Ini kenapa ada satu vaskularnya masuk? Arterinya kenapa ada potong? Kalau gambaran di PPT tadi kan nampak lengkung kapilernya nampak ya, jadi ini lengkung kapilernya nggak terbawah, posisinya sebelah bawah ya. Nah kemudian di bagian medula
Ini berkas medula ini. Ini berkas medula ini dari medula masuk ke korteks, ya. Nah, ini bisa aja ditus koligen kita temukan di sini, karena dia masih di area korteks ini. Nah, ini berkas medula ini, ini berkas medula juga. Ya, berkas medula, yaitu atau proses pereni, bagian medula yang naik ke atasnya. Saya ini kan ketemu bisa juga. Kalian saya lihat ada di bawah. Saya tidak yang punya secara tiga lapis nih. Biasanya yang saya punya itu. Jadi ansaile yang masih perpindahan dengan sublim proksimal, ya. Ansaile segmen tebal atau segmen ascendent. Jadi ini letaknya di mana ini? Di berkas medula itu masuk ke dalam. Bisa lihat ketemu assembly di sana. Jadi kita lihat di daerah. Lihat di bagian medula, ya, membedakan. Pada momennya tidak ada di bagian medula. Ya, kalau ini bagian konteks nih, bagian konteks ini medula di bawahnya. Nah, ini banyak kita temukan saluran isinya panjang. Proksimal ada bisa. Ya, tapi kalau proksimalnya masih arah-arah ke atas, arah-arah ke korteks. Kalau udah makin ke dalam sekali, proksimalnya tidak ada. Ya, kemudian ductus ansaile, ya, ansaile segmen tipis, segmen tebal. Kemudian tubuli distal, ya, yang jelas. Semakin banyak saluran, paling terbesar salurannya itu kelihatan. Ini ya, mau betul. Ini pembesaran 10. Ya. Nah, kalau kita lihat di indikasi ini masing-masing saluran. Kalau editornya editor gepeng, nanti siapa punya editor gepeng yang lalu? Ini siapa punya nih? Ansaile segmen tipis atau segmen descendent yang turun. Jadi habis tubuli proksimal nanti dia akan turun ke bawah menuju medula. Nah itu mendadak lumennya tidak lagi epitel kuboid beras border, langsung tipis. Epitelnya langsung satu-satu epitel gepeng, selapis gepeng. Ya, nah itu punyanya ini kan juga saluran dia nih. Ya epitel gepeng ini, ansaile punya ini, ansaile punya ini, epitel gepeng ini, ansaile punya. Ya. Nah kemudian segmen tebal, epitelnya agak rendah ya. Segmen tebal, epitel selapis kubis. Nah, ini udah mulai ke bawah ini karena epitelnya udah mulai ada yang tinggi. Ini ada terpotong melintang, epitelnya agak bulat-bulat. Nah, ini siapa punya nih? Bulat-bulat nih. Ductus nih, nampak membrannya. Ini masih bulat. Ductus, ligen kalau yang besar, sitoplasmanya mulai agak jenis, epitelnya besar, membrannya agak jelas. Kenapa bisa jelas? Karena dia udah nggak ada absorpsi lagi material yang banyak. Ya, jadi sitoplasmanya agak terang, agak jelas. Nah ini terpotong melintang ini.
terpotong nih tang juga ya, ini gede-gede ini. Nah ini ductus collagen punya. Nah kalau epitelnya udah tinggi dindingnya di atas, bagian lebarnya udah pendek dari yang tinggi, baru dia punya ductus lini atau ductus papillaris mau keluar ke kalibrinom ya. Ini kan saluran ada yang terpotong memanjang, ada terpotong melintang ya. Epitel ini saluran, yang ini sama apa enggak? Ini sama apa enggak? Beda ya. Apanya yang membedakan? Sitoplasmanya. Nah ini punya siapa nih? Tubuli distal ya. Kalau ini punya ductus collagen ya. Kalau epitelnya lebih rendah dari ini, punya ensemble segmen tebal. Kalau ini dia segmen tebal. Jadi yang pendek epitelnya. Kalau yang pendek epitel ini dia nih, epitel pendek ini, ya. Nanti kan kalau mau masuk tubuli distal dia, epitelnya nggak mulai tinggi, tapi dia epitel pubis, ya, mulai lebih tinggi ya pada. Nah ini kan beda ini epitelnya kan pendek nih dari ini, ya. Ini tubuli ensemble segmen tebal, ya. Tapi ini kalau dia nggak akan begini, harus dicari yang bergantung ini ya. Ini ya baru bisa, ya. Tapi kalau ditunjuk satu aja bingungnya, karena ukuran kita nggak bisa mengukur sensitivitasnya ya kan. Jadi ini bisa nih ya, pakai aplikasi ini ya. Nah satu lagi saluran di situ, saluran apa namanya? Saluran apa namanya? Cari sampai bawah ini. Ini banyak saluran ya kan? Sampai nanti dia bawah. Ini banyak mukanya. Dulu nih. Siapa punya nih? Nah, nih, jernih. Sitoplasmanya jernih, siapa punya? Ductus collagen ya. Kalau yang sedikit nih, ini epitelnya epitel gepeng. Kalau gepeng ansa, ini gepeng ansa ini. Terus kita tulis dulu, lihat titik dalam permukaannya. Mungkin epitelnya mulai tinggi. Ini dari luar, terus ini ke bawah. Ini bekas medula, ini bekas medula, ini bekas medula, bekas
Jadi itu lapis torak. Nah, nih dia tinggi ini kan. Nih. Nah, ini udah beda ya. Nih. Nih, epidanya udah tinggi nih kan. Nih, ke atas ini. Nah, ini punya ductus Bellini. Saluran keluar yang udah mau masuk ini. Jadi ini kan perparan ini dia bulat. Ini dari sini saluran. Jadi ada kadang terpotong melintang, ada terpotong memanjang. Jadi ciri khasnya ini yang kita lihat nih. Dari ini yang punya ininya. Ini siapa punya nih? Jalannya ya? Ya, ini ductus koligen. Ductus koligen itu kan ada yang saluran yang panjang tadi yang sampai ke bagian bawah, ke medula bagian dalam. Ini berarti dia di medula bagian dalam berada ini. Ya, ini ductus koligen. Ini ansaile segmen tebal. Karena ini kan rendah ini apanya epitelnya, ya. Ini agak tinggi epitelnya. Ini punya tubuli distal, ya. Nah, ini ada potongan ini ductus papilla renalis. Ini ductus papilla renalis. Ini ductus papilla renalis. Ini areanya di medula bagian dalam, ya. Jadi bagian dalam apa yang bisa kita temukan? Tubuli distal, ansaile segmen tipis, papilla renalis. Papilla renalis tidak pernah kita temukan di daerah korteks, walaupun ada bagian berkas medula yang menjorok ke dalam. Berkas medula yang menjorok ke dalam korteks adalah berkas medula yang berada di medula bagian luarnya, ya, yang berada di pita luar. Medula luar ini medula dalam, ya. Kemudian nanti ini kan beda nih epitelnya, nih, ya kan? Beda. Ini yang ductus Bellini tinggi kan epitelnya, tinggi. Ductus Bellini. Ductus koligen ada nggak nampak di sini? Yang nampak di layar ada ductus koligen nggak? Ada ductus koligen. Mana? Apa ciri ductus koligen tadi? Bersih. Ya. Karena dia nggak ada sorpsi lagi banyak-banyak, ya kan? Nah, ini kalau masih apa ini berarti dia masih mereabsorpsi material, ya kan? Ini terbawa di sini punya epidemiologi tadi. Nampak nih ya? Banyak dia kan? Beda kan salurannya ini
Bista atau Cimane? Bista. Cimane ini jelas bedanya kan? Ini yang bulat-bulat produksi ini, yang apa DPDP ini sel endotel, ya, endotel, yang bulat. Pokoknya kalau gepeng produksinya bulat ini, produksinya bulat. Dari tingkat siang yang tak sulit kita melihat. Dari tingkat siang itu di sini dia nih. Dari tingkat siang itu di sini dia di antara saluran nih, di luar saluran kan saluran. Tingkat siang itu di sini dia. Dari ikat ada serat elastik, kolagen, ada ini, ada sel interstisial, ada sel monosit, tapi nggak terlihat. Tuh, ada pertanyaan? Bukan, ini adalah ginjalnya ikat ya. Ada kolagen, ini adalah kapsul ginjal, kapsul renalis bagian luar baru ke dalam. Kapsul renalis baru ke dalam ya. Nah, ini baru ke dalam ya. Ya, jadi dia lingkung kapilari sini dia masuknya, cuman lumennya tidak terbawa di sini ya. Ini adalah sel dempet di 2 sel di sini, berarti ini punya dustai. Kalau yang akhirnya tidak dempet di ini sel megalinsa, ya. Ada pertanyaan? Boleh ganti kedua? Boleh. Setelah udah ginjal kan, ini adalah saluran keluar, ya. Nah, yang pertama itu ureter, yang kedua vesika urinaria, yang ketiga adalah uretra, ya. Ureter ini adalah saluran, vesika urinaria ini penampung, yang ini juga saluran. Nah, persamaan ketiga-tiganya adalah mereka sama-sama punya mukosa, ya. Nah, yang di sini nih, yang muscularis adventitia. Kalau uretra muscularisnya ini hanya bisa dilihat pada uretra wanita, itu pun hanya lanjutan dari vagina. Ya, jadi bukan dia yang punya sendiri. Oke? Nah, kita bahas satu-satu. Kalau bagian ureter itu epitelnya sama dengan vesika urinaria. Epitelnya adalah transisional dengan ada sel payung. Hanya saja secara teori vesika urinaria ini lipatan mukosanya tebal, ya, dibandingkan dengan ureter, sehingga lamina proprianya lebih tebal. Cuman itu tergantung kesediaan di mana dia akan dipotong. Tapi secara teori seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua, muskularis. Kalau vesika urinaria tadi ada 3 lapis, sedangkan kalau ureter hanya ada 2 lapis. Nah, bagian adventisianya, ya, bagian adventisianya kalau ureter, vesika urinaria dan uretra dia tetap ada arteri vena. Itu dia. Oke, sampai di situ. Ya. Ya. Ini dia yang epitel transisional. Kenapa dibilang epitel transisional? Karena bentuknya tidak ada satupun yang menurut pakemnya epitel. Epitel itu kan ada silindris, ada kuboid, ada gepeng. Ini tidak di antaranya. Ya, dia dibilang kuboid, dia ada kuboid. Kalau gepeng, ya ada sedikit gepeng. Ya, yang lainnya bentuknya tidak sesuai. Dan ada sel payung. Kenapa dinyatakan sel payung? Karena payung banyak sudut gak? Iya. Bayangin lagi. Iya kan?
Nah, jadi kenapa poligonal? Karena dia banyak sudut. Ya, ini dia, nih, ini. Ya, dia banyak sudut dia bisa kesini dulu, atau ini juga, nih, dia banyak sudut-sudutnya. Itu dinamakan sel payung. Jadi bentuknya itu maksudnya itu banyak sudut membran selnya. Ya, kalau ini lebih kuboid ya, ini lebih kuboid ya. Kenapa dia seperti ini? Karena dia bisa mengembang, bisa mengempis. Itu teorinya ya. Nah, gitu. Ya kan kalau ada cairannya mengembang, ya. Kalau nggak ada cairannya kempis. Oke, kita lanjut. Ini adalah lamina propria, ya, isinya kolagen elastin. Ya, lamina propria isinya kolagen elastin. Dan ini sebenarnya di sini saya nggak tahu ini kenapa. Di sini warnanya bagus, jelas, tapi nyampe di sini nggak jelas. Ya, ini adalah lamina propria. Ini adalah lapisan muskularis. Ini sebenarnya adalah otot ini ya, otot sebenarnya dia seperti ini, otot yang merupakan otot yang nukleusnya ada di sentral karena dia otot polos. Nah, yang di sekitar ini apa ya? Ini jaringan ikat. Kan di antara otot lenong otot itu kan ada jaringan ikat. Ya. Nah, ini dia adventitia. Oke, adventitia dia ada arteri dan vena. Itu adalah potongan melintang dari ureter. Sedangkan ini adalah potongan memanjang. Ya, nah kita masih bisa melihat nih sel payungnya. Oke, jadi preparat itu belum tentu potongannya seperti tadi. Kalau tadi itu potongannya seperti ini kan ureter kayak pipa kan, dipotong begini. Kalau yang ini ureter, dia dipotong seperti ini. Ya, makanya bisa seperti ini dia jadinya. Jadi belum tentu potongan itu seperti tadi ya. Nah, yang mana sel payungnya? Ya sama ini dia sel payungnya. Kan dia poligonal. Ini adalah lamina propria. Ini jelas kolagen dan elastinnya, ya. Nah, ini nih otot. Ya. Ini otot. Ini lebih jelas ototnya. Ini ada yang melintang, ini yang memanjang. Ini jaringan ikat ya. Ini enggak otot ini jaringan ikatnya. Ya. Ini adalah adventitia. Ada ini arteriolonya ya. Oke, jelas ya? Kita bandingkan dengan fisika urinaria. Ya. Nah, kenapa dia hampir sama? Epitelnya sama. Di bawahnya jaringan ikat sama. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Secara teori, fisika urinaria lipatan mukosanya lebih tebal sehingga lamina proprianya lebih tebal. Ya, tadi yang moto coba bandingkan, beda kan? Lamina proprianya. Nah, ya, nanti kamu lihat disediaan tadi teman kamu foto ada tuh, sudah dia moto tadi betul-betul terlihat beda, ya. Nah, terus pembeda yang kedua apa? Seandainya misalnya di sini nanti dipotong, karena kan tergantung potongan, gitu ya. Nah,
Atau di sini dia lipatan yang ke dalam dipotong, kan kelihatannya hampir sama aja tuh lamina proprianya. Nah, pembeda yang kedua adalah otot. Otot pada vesika urinaria dia 3 lapis, di ureter 2 lapis. Itu pembedanya ya. Nah, jadi yang lainnya sama. Ini si umbrella. Ya, jelas ya? Nah, kemudian satu sel itu kan inti sel. ini banyak ya umbrella selnya ya. Nah, ini dia umbrella atau sel payung. Nah, ini yang saya bilang lamina proprianya tebal. Oke, ya, lamina proprianya tebal dia. Ini tebal. Di sini baru otot. Oke, ya. Karena apa? Karena dia merupakan pengumpul, ya. Kalau adventisianya nih adventisianya, ya, hampir sama. Oke. Sama dengan yang tadi. Ini kan yang melintang. Ini nah, ini yang saya bilang tadi. Lah, ya. Kalau diambil di sini kelihatannya kan sama aja, kan? Nah, apa yang kita menjadi pembedanya ini? Karena kalau memanjang jelas muskularisnya. Ya. Nah, ada 1, 2, 3. Jelas. Jelas ya? Longitudinal dalam, sirkular, longitudinal luar. Nah, dalam oke. Karena ini potongannya memanjang, barulah oh benar umbrella itu poligonal. Ya, mirip dengan ureter tadi ya. Kalau dia melintang tidak begitu kelihatan membrannya. Tapi kalau sudah memanjang baru kelihatan oh benar. Dia betul-betul poligonal, makanya dia sel payung. Oke. Ini lamina proprianya yang saya bilang ya udah nih kayak tipis aja karena dia pemotongannya pas yang lipatan ke dalam. Nah, ini mulai ya muskularis. Ini bagian muskularis ya. Ini adalah adventisia. Oke, ya hampir sama. Ini adventisia. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kemudian juga laki-laki yang diambil juga sama dari penis. Fokus kita sekarang bukanlah corpus spongiosa atau corpus cavernosa, yang fokus kita hanyalah di bagian sini. Fokus, ya, hanya di bagian uretra saja. Nah, tadi sediaannya juga uretranya, kelenjarnya nggak kelihatan ya. Oke. Nah, di uretra ini ya, ingat uretra itu kan panjang ya. Oke, sel epitelnya ini akan mengalami perubahan. Jadi sel epitelnya mulai dari silindris, bertingkat. Ini bertingkat kan? Nah, kemudian nanti dia jadi sel lapis.
kemudian dia jadi kuboid sampai dia menjadi berlapis gepeng tidak berkeratin. Ya. Nah, yang kita lihat di sini masih silindris, ya, masih silindris. Walaupun silindrisnya silindris rendah, tapi dia masih silindris. Namun ada beberapa bagian yang sudah menjadi kuboid. Cuman di sini tidak ada, yang berlapis gepengnya tidak ada. Nah, kamu lihat di sini, ya, ini adalah pembuluh-pembuluh darahnya, ya, bagian adventisia. Kemudian yang ada di sini adalah nih, ada kelenjar. Oke, ada kelenjar. Kelenjarnya ini nampaknya memanjang ya. Kelenjarnya bukan melintang. Ada yang mukosa, ada yang serosa. Ini yang serosa. Yang pucat ini mukosa. Ada tadi preparat, uretra, tapi yang kelihatan jelas malah bahagian kelenjarnya aja, ya. Tapi tadi ada satu penis kalau nggak salah saya. Kamu bisa lihat, cuman yang di penisnya itu rasanya kelenjarnya tadi nggak kelihatan, tapi boleh coba kamu cari. Oke, sudah. Silakan dilihat, ya. Preparatnya masih ada.